Apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa membeli rumah secara tunai, memiliki kendaraan tanpa cicilan, dan menikmati masa pensiun di usia 30-an? Semuanya tanpa pamer kekayaan sedikit pun. Gaya hidup frugal sering disalahartikan sebagai bentuk kekikiran atau keengganan untuk menikmati hidup. Padahal esensinya justru kebalikan, bukan mengekang diri sampai sengsara, melainkan membuat setiap pengeluaran bermakna. Frugal living adalah seni mengambil keputusan finansial yang cerdas dan penuh kesadaran, di mana setiap rupiah yang keluar dari kantong kalian dipertimbangkan secara matang. Apa manfaatnya sekarang? Apa dampaknya di masa depan? Dan bagaimana kontribusinya terhadap tujuan jangka panjang? Dalam praktiknya, hidup frugal mengharuskan kalian membedakan antara kebutuhan sejati dan keinginan semu yang seringkali dipicu oleh tekanan sosial atau tren sesaat. Misalnya, kalian mungkin memilih laptop dengan spesifikasi tepat guna, mampu mendukung pekerjaan dan menghasilkan pendapatan, daripada gadget berharga tinggi yang fungsinya tidak sebanding dengan investasi finansialnya. Dengan demikian, setiap pembelian menjadi investasi, bukan hanya konsumsi. Lebih jauh lagi, strategi frugal meliputi perencanaan anggaran yang terstruktur, menetapkan porsi untuk tabungan, investasi, dan pengeluaran sehari-hari. Alokasi sedemikian rupa menjamin bahwa kalian terus menumbuhkan aset tanpa mengorbankan kualitas hidup. Buku tabungan berkembang, portofolio investasi tumbuh, dan pada saat yang sama, gaya hidup tetap seimbang dan menyenangkan. Inti dari frugal living bukan sekedar menahan diri, melainkan mengoptimalkan sumber daya agar setiap langkah keuangan mendekatkan kalian pada kebebasan finansial sebelum usia 30, bahkan jauh lebih cepat. Dengan pola pikir ini, apa yang tampak sebagai pengorbanan sebenarnya adalah pintu gerbang menuju kemapanan hidup yang sesungguhnya. Frugal living sesungguhnya muncul ketika kalian menyadari bahwa setiap pengeluaran merupakan bentuk investasi untuk masa depan. Misalnya, membeli ponsel seharga 10 juta rupiah hanya untuk menunjukkan gaya hidup di media sosial, padahal spesifikasinya tidak jauh berbeda dengan ponsel seharga 2 juta rupiah, bukanlah perilaku frugal, melainkan pencarian validasi eksternal. Gaya hidup hemat cerdas mendorong kalian untuk membelanjakan uang pada produk atau layanan yang memiliki nilai guna dan prospek pengembalian nilai, baik dalam bentuk waktu, kenyamanan, maupun potensi finansial. Dalam praktiknya, frugal living mengajarkan kalian untuk bersikap lebih sadar terhadap kebutuhan real. Ketika keinginan untuk makan di luar muncul, pertanyaan yang perlu dilontarkan adalah, apakah ini benar-benar karena rasa lapar atau hanya godaan visual setelah melihat konten kuliner di media sosial? Dengan demikian, kalian cenderung memilih untuk memasak sendiri, menyiapkan bahan, atau mengunjungi tempat makan yang menawarkan porsi dan cita rasa sepadan dengan harga yang dibayarkan. Sikap ini bukan didasarkan ketidakmampuan secara finansial, melainkan pemahaman bahwa uang 100.000 yang disimpan dan diinvestasikan dengan bijak berpotensi berkembang menjadi jutaan rupiah dalam beberapa tahun. Lebih jauh, manfaat hidup frugal tidak hanya tampak pada keseimbangan anggaran, tetapi juga mengundang ketenangan pikiran, karena kalian tidak terjerat gaya hidup konsumtif. Kekhawatiran atau kehilangan pekerjaan dapat diminimalkan berkat keberadaan tabungan darurat. Ketiadaan cicilan menumpuk juga menghindarkan stres setiap awal bulan, dan kalian tidak lagi merasa tertekan untuk mengikuti tren hanya demi dianggap keren oleh lingkungan.
Kebebasan finansial yang ditumbuhkan melalui frugal living memungkinkan kalian membuat keputusan besar dengan lebih leluasa. Kapanpun kalian memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan, memulai usaha kecil dengan modal yang sudah dipersiapkan, atau melakukan perjalanan jauh tanpa rasa cemas akan kondisi keuangan, semua itu bisa terwujud. Frugal living adalah tentang menyusun prioritas, memilih ketenangan hidup dan kebebasan finansial sekarang, alih-alih mengejar kemewahan instan yang penuh tekanan. Ironisnya, semakin kalian menerapkan gaya hidup frugal, semakin cepat pula kalian dapat menikmati pencapaian yang seringkali menjadi impian seumur hidup. Seperti memiliki rumah pribadi, bebas hutang, berkarya di bidang yang disukai, atau bahkan pensiun dini. Frugal living bukanlah tentang memaksakan diri hidup serba hemat secara menyakitkan, melainkan menunda kepuasan semu agar kalian benar-benar mencapai kekayaan dan keamanan finansial di masa mendatang. Hidup frugal menjadi sangat krusial karena banyak di antara kita terperangkap dalam dunia yang dipenuhi ilusi-ilusi tentang kesuksesan, kebahagiaan, bahkan kekayaan. Seringkali kita terpukau oleh orang-orang yang mengendarai mobil mewah, mengenakan pakaian bermerek, atau nongkrong di tempat-tempat eksklusif. Namun di balik penampilan itu, tidak jarang mereka hanya mampu bertahan hidup dari satu gaji ke gaji berikutnya dengan tabungan yang hampir nihil dan utang yang menumpuk. Frugal living hadir untuk membantu kalian membedakan antara kekayaan sejati yang ditopang fondasi finansial yang kuat dan sekedar kemewahan semu yang didukung oleh cicilan. Dalam penerapannya, gaya hidup hemat cerdas ini mengajarkan kalian untuk mengendalikan dorongan impulsif. Sebelum memutuskan untuk membeli gadget terbaru atau mengikuti tren terkini, tanyakan pada diri, apakah ini benar-benar memenuhi kebutuhan jangka panjang atau hanya kepuasan sesaat? Dengan begitu, kalian mengembangkan filter internal yang memprioritaskan nilai guna dan manfaat real dari setiap pengeluaran, bukan sekedar mencari pengakuan sosial. Lebih jauh lagi, keuntungan menerapkan frugal living terlihat pada ketahanan finansial. Seseorang yang memiliki transportasi sederhana dan berpakaian minimalis, selama tetap sesuai kebutuhan, mungkin terlihat kurang bergaya. Tetapi berkat kebiasaan menabung dan berinvestasi sejak dini, ia dapat menikmati kebebasan finansial lebih cepat. Jika suatu saat ia memutuskan untuk berhenti bekerja, tabungan dan portofolio investasinya akan menopang hidupnya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Terakhir, frugal living mempercepat proses pembangunan kekayaan. Sementara banyak orang baru mulai memikirkan tabungan setelah memasuki usia 30-an, kalian yang menerapkan gaya hidup hemat cerdas dapat memulai dari usia 20-an. Dengan begitu, compounding effect investasi bekerja lebih lama, memungkinkan kalian mencapai tujuan finansial seperti memiliki rumah, kebebasan dari utang, atau pensiun dini dengan lebih cepat dan mantap. Dengan mempraktikkan gaya hidup frugal, kalian mendapatkan keuntungan awal yang sangat signifikan. Misalnya, jika kalian menyisihkan 3 juta setiap bulan dan menempatkannya pada instrumen investasi dengan imbalan hasil rata-rata 12% per tahun, dalam kurun 10 tahun nilai simpanan tersebut dapat mendekati 500 juta rupiah tanpa perlu menambahkan penghasilan sama sekali, melainkan hanya dengan menyesuaikan pola belanja agar lebih terkontrol. Jika pendapatan kalian juga bertumbuh secara bertahap namun gaya hidup tetap hemat, efek gabungan antara pertumbuhan pendapatan dan bunga majemuk akan mendorong kekayaan berlipat ganda. Bangun kebiasaan pengendalian anggaran secara konsisten. Setelah mengidentifikasi kebocoran dan menerapkan penundaan pembelian,
kalian perlu menerapkan alokasi anggaran yang jelas, persentase tertentu untuk dana darurat, investasi, dan biaya hidup sehari-hari. Frugal living yang sejati menuntut kalian untuk selalu mengevaluasi setiap keputusan pembelian. Pertama, ajukan pertanyaan kritis. Apakah barang ini benar-benar akan meningkatkan kualitas hidup saya atau sekedar memuaskan gengsi semata? Jika setelah melewati 3 tahapan evaluasi, identifikasi kebutuhan, penundaan pembelian, dan takaran ulang, keinginan itu masih masuk akal, maka lakukan pembelian. Namun, seringkali keinginan itu hilang dengan sendirinya pada tahap penundaan. Kedua, hindari peningkatan gaya hidup secara otomatis setiap kali pendapatan naik. Fenomena ini yang dikenal sebagai lifestyle inflation merupakan jebakan yang membuat sebagian besar orang tidak pernah mencapai kebebasan finansial. Alih-alih menambah pengeluaran pada restoran mahal, gadget baru, cicilan kendaraan, atau langganan gym yang jarang digunakan, tingkatkanlah persentase tabungan dan investasi. Contohnya, bila sebelumnya kalian hanya mampu menyisihkan Rp500.000 per bulan, maka setelah gaji naik, ubahlah alokasi tersebut menjadi Rp1 juta, bukan menambah pola konsumtif. Ketiga, bentuklah kekayaan tak terlihat yang tidak tampak oleh mata orang lain, namun memiliki dampak besar terhadap stabilitas finansial. Dana darurat setara 3 hingga 6 bulan biaya hidup melindungi kalian dari kepanikan apabila terjadi kehilangan pekerjaan. Instrumen investasi seperti saham, reksadana, emas, dan properti menjadikan uang kalian yang bekerja, bukan sebaliknya. Investasi pada diri sendiri melalui pelatihan atau kursus untuk meningkatkan keterampilan seringkali menjadi aset yang nilai keuntungannya melebihi tabungan biasa. Selain itu, jalin koneksi positif dengan komunitas yang mendukung. Jaringan ini seringkali menjadi sumber peluang, inspirasi, dan dukungan moral. Keempat, kesederhanaan dalam penampilan dengan disengaja mencerminkan kebebasan dari tekanan sosial. Orang yang benar-benar mapan finansialnya biasanya tidak pamer. Mereka makan di warung sederhana, nongkrong santai dengan alas kaki minimalis, namun memiliki rekening berisi ratusan juta atau aset yang terus berkembang. Mereka fokus pada substansi bukan citra, bekerja untuk menambah nilai, menabung demi ketenangan, dan berinvestasi secara konsisten tanpa perlu pengumuman publik. Dengan menjalankan strategi ini secara konsisten selama 2 hingga 3 tahun, kalian akan merasakan perubahan signifikan. Bukan hanya pada saldo rekening, tetapi juga dalam cara pandang terhadap kehidupan. Ketenangan pikiran, kebebasan finansial, dan ketahanan menghadapi gejolak ekonomi akan menjadi harta yang sejati, lebih berharga daripada pengakuan sesaat di media sosial. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok, don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Kalian yang mempraktikkan gaya hidup frugal seringkali memilih investasi jangka panjang ketimbang pamer konsumtif. Misalnya, alih-alih mengikuti tren dengan membeli iPhone terbaru, kalian lebih memilih membeli laptop bekas yang terbukti handal untuk menulis buku atau menunjang pekerjaan.
Perbedaan sikap ini bukan sekedar soal barang, melainkan niat, investasi produktif versus kepuasan sesaat. Orang-orang yang sebenarnya makmur namun tidak menonjolkan kekayaan memahami satu prinsip utama: kebebasan jauh lebih berharga daripada gengsi. Mereka tidak merasa perlu memiliki semua hal demi tampilan. Mereka menginginkan pilihan untuk terus bekerja atau berhenti bekerja, untuk pindah kota dengan mudah karena kontrak sewa sudah diatur fleksibel, atau untuk menikmati istirahat panjang tanpa khawatir karena dana darurat telah dipersiapkan. Lebih jauh, kebebasan ini memungkinkan mereka membantu keuangan kapanpun diperlukan, berkat tabungan khusus yang memang disiapkan untuk kepentingan tersebut. Semua ini dicapai melalui pola pikir jangka panjang, hidup di bawah kemampuan finansial, menolak gaya hidup yang terlihat mengesankan namun kosong, dan mengutamakan akumulasi aset tidak kasat mata seperti tabungan, investasi, pengetahuan, dan ketenangan pikiran. Aset-aset ini tidak tampak di media sosial, tetapi dampaknya terasa sepanjang hidup. Pada akhirnya, orang yang sukses dengan cara ini memilih menyimpan power untuk diri sendiri, bukan untuk mendapatkan like atau pujian publik. Jika saat ini kalian tengah membangun tabungan, menahan godaan belanja demi investasi, atau mengasah keterampilan melalui bacaan dan kursus pengembangan diri, jangan merasa tertinggal. Kalian sedang memainkan game yang berbeda, game untuk meraih kemenangan sejati. Frugal living bukan berarti menahan kesenangan, melainkan mengatur prioritas agar kalian dapat menikmati hidup tanpa beban tekanan finansial dan sosial. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.